Belakangan ini timeline media sosial lagi dipenuhin sama konten yang absurd banget. Bayangin ada buah-buahan yang punya drama, selingkuh, berantem, bahkan punya alur cerita kayak sinetron. Di sisi lain ada juga karakter AI yang muncul dengan bawain konten edukasi dengan gaya yang nyeleneh tapi bikin nagih ditonton. Yang bikin makin gila, konten kayak gini tuh bukan cuma FYP aja, tapi ditonton sama jutaan orang dan ditunggu episode selanjutnya. Padahal dulu tipe konten kayak gini tuh sering diremehin, dibilang AI slop, gak niat dan asal jadi aja. Tapi sekarang justru jadi tontonan favorit banyak orang. Jadi pertanyaannya, kenapa konten yang dulu dianggap receh sekarang jadi viral dan dicintai? Jangan skip video ini karena kita bakal kupas sampai habis. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba inget dulu. Kalian pasti pernah lihat kan video AI yang isinya pisang tiba-tiba selingkuh sama anggur atau konten organ tubuh yang bisa ngomong dan ngasih edukasi. Awalnya mungkin kelihatan kayak video random yang lewat gitu aja. Tapi kalau diperhatiin, konten kayak gini sekarang makin sering muncul di timeline. Dan ini bukan cuma 1-2 video viral aja. Fenomena ini udah berkembang jadi tren besar di media sosial. Di satu sisi ada konten hiburan yang absurd banget kayak drama buah-buahan dengan konflik selingkuh, rebutan pasangan, sampai drama keluarga. Secara logika nggak masuk akal. Tapi justru itu yang bikin orang penasaran dan terus tonton sampai habis. Gak heran konten kayak gini bisa tembus jutaan penonton, bahkan ditunggu kelanjutannya setiap episode. Bahkan sampai ada yang bikin seri sendiri loh di TikTok, kayak Fruit Love Island, yang dalam waktu singkat bisa ngumpulin jutaan followers dan puluhan juta views. Di sisi lain mulai banyak juga konten edukasi berbasis AI, dari penjelasan kesehatan, simulasi sains, sampai bahas topik kompleks dengan cara yang lebih ringan. Memang penampilannya kadang masih terasa aneh dan AI banget, tapi justru itu yang bikin penyampaiannya jadi simple dan gampang dipahami. Menariknya, walaupun kelihatannya beda banget, yang satu absurd dan yang satu lagi informatif, sebenarnya mereka punya pola yang sama. Sama-sama dibuat dengan bantuan AI, prosesnya cepat, dan yang paling penting gampang banget ngikutin ritme algoritma media sosial. Nah, dari pola kayak gitu, sebenarnya sih ada istilah yang dipakai buat nyebut konten-konten kayak gitu. Dan konotasinya sebenarnya agak negatif ya. Namanya AI slop. Dikutip dari Kompas Tekno, AI slop merupakan sebutan untuk konten hasil AI yang dibuat dengan cepat, diproduksi massal, dan sering dianggap punya kualitas rendah. Istilah ini muncul karena semakin banyak konten AI yang membanjiri internet dalam waktu singkat, terutama sejak tools AI makin gampang diakses oleh siapa aja. Semua orang bisa bikin, cukup nulis prompt, klik, dan jadi. Tanpa skill desain, tanpa produksi ribet, hasilnya konten jadi makin banyak. Tapi kualitasnya nggak selalu konsisten. Makanya dari awal kemunculannya, AI slop ini lebih sering dipakai sebagai sindiran buat konten yang dianggap asal jadi aja dan cuma ngejar views. Kenapa sih konten AI slop dianggap negatif? Banyak orang ngelihat hal tersebut bukan sebagai kreativitas, tapi sebagai spam versi baru yang bikin timeline penuh hal yang gak jelas. Wajar kalau AI slop langsung punya citra negatif, karena di awal kemunculannya, yang terjadi bukan cuma inovasi, tapi juga banjir konten. Banyak kreator memanfaatkan AI untuk produksi massal dalam sehari bisa upload berkali-kali. Tapi isinya mirip-mirip, visualnya aneh, dan ceritanya sering nggak jelas arahnya. Konten kayak gini biasanya dibuat dengan cepat, minim riset, dan lebih fokus ngejar views daripada kualitas. Akibatnya, internet jadi dipenuhi konten yang lewat cepat dan mudah dilupakan. Bahkan dalam beberapa analisis, seperti yang dibahas di The Conversation, fenomena ini juga dikaitkan dengan istilah brain rot, yaitu konten yang selalu dangkal dan dikonsumsi terus-menerus tanpa memberikan nilai yang berarti. Tapi menariknya, cara orang ngelihat konten kayak gini kayaknya mulai berubah deh. Perubahannya sih nggak terjadi secara tiba-tiba, tapi pelan-pelan. Awalnya orang cuma nonton karena penasaran atau sekedar iseng, tapi lama-lama justru mulai terbiasa. Bahkan tadinya dianggap aneh malah jadi ciri khas yang dicari. Salah satu penyebabnya pastinya dari teknologi AI itu sendiri, yaitu tools yang sekarang dipakai udah jauh lebih canggih dibandingkan awal kemunculan mereka.
Visualnya jadi lebih rapi, gerakannya lebih halus, dan hasilnya juga lebih konsisten. Jadi walaupun masih terasa AI banget, tapi udah nggak serandom dulu. Selain itu, kreator juga udah mulai berkembang nih. Kalau dulu sekedar generate gambar atau video aja, sekarang mulai ada storytellingnya, editing, bahkan konsep yang lebih matang. Kontennya juga jadi nggak sekedar asal jadi aja, tapi punya alur dan tujuan yang jelas. Dan yang gak kalah penting, penonton juga ikut berubah nih. Audiens sekarang lebih terbuka dengan format konten yang unik, bahkan cenderung menikmati hal-hal yang absurd selama tetap menghibur. Jadi yang dulu dianggap jelek, sekarang dianggap lucu atau kreatif. Ngomong-ngomong soal tools yang lagi berkembang, sebenarnya cara bikin konten kayak gimana sih? Kalau dilihat dari tutorial yang beredar, prosesnya ternyata jauh lebih simpel dari yang dibayangin nih userners. Bahkan banyak kreator yang sekarang cukup pakai satu platform aja, contohnya pakai Corpi AI. Biasanya dimulai dari tulis dulu ide kamu, terus AI bakal langsung bantu nyusun skrip atau alur cerita lengkap dari awal sampai akhir. Setelah itu, AI bakal bikinin visual untuk tiap adegannya. Jadi setiap scene bakal langsung punya gambarnya sendiri sesuai cerita yang tadi dibuat. Terus biar nggak cuma gambar diem, visual tadi diubah jadi video pakai tools lain yang udah termasuk di Corpi AI ini, seperti Seedance dan lain-lain. Di sini karakter mulai hidup dan bisa gerak. Lalu masuk ke bagian suara, skrip yang tadi udah dibuat tinggal diubah jadi audio pakai AI voice, dan terakhir semua elemen itu tinggal digabungin deh jadi satu video utuh. Jadi kalau disederhanain prosesnya tuh cuma dari ide, jadi cerita, jadi gambar, diubah jadi video, ditambah suara, selesai. Kalau dilihat dari fenomena ini, AI slop bukan sesederhana konten jelek dan asal-asalan kayak yang dulu dilabelin di userners. Yang terjadi justru lebih kompleks. Konten yang dulu dianggap sampah internet, pelan-pelan berubah jadi hiburan yang punya audiens sendiri, bahkan mulai dipakai jadi konten edukasi. Di satu sisi, ini jelas bukti kalau teknologi AI membuka cara baru dalam bikin konten. Jadi lebih cepat, lebih murah, dan bisa dilakuin sama siapa aja. Tapi di sisi lain, perubahan ini juga bikin satu hal jadi blur. Mana konten yang benar-benar niat, dan mana yang sekedar asal jadi aja. Dan disinilah masalahnya. Karena ketika semua bisa bikin konten dengan mudah, kualitas bukan lagi jadi pembeda utama. Yang penting justru siapa yang paling cepat dan paling menarik perhatian. Jadi, dilema sebenarnya bukan soal AI-nya, tapi soal arah kontennya. Ini bisa jadi bentuk kreativitas baru atau justru tanda kalau standar konten kita mulai turun tanpa kita sadari. Lucu sih, konten yang dulu dianggap receh sekarang malah ditonton sama jutaan orang. Dan mungkin masalahnya bukan di kontennya, tapi di apa yang sekarang kita pilih buat tonton. Jadi menurut lo ini kemajuan atau justru kemunduran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bye!